Salam para pria yang hebat dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program seri Khotbah Pria yang Berdampak. Saya berharap Anda semua senantiasa bahagia, diberkati, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Karena itu kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sebelum saya lanjutkan poin yang ketiga pada pelajaran yang ke-6 untuk menjadi pria yang berdampak, saya akan ulang dari awal supaya kita tidak lupa. Untuk menjadi pria yang berdampak berkat, yang pertama, Anda harus menjadi seorang pria yang sudah diubah oleh kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Anda harus sudah menjadi seorang pria yang kuat dalam iman, kuat dalam roh. Yang ketiga, Anda harus menjadi seorang pria yang maksimal dalam potensimu sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki yang diciptakan oleh Allah dengan hak-hak istimewa, dengan hal-hal yang luar biasa. Dan yang keempat, Anda harus menjadi seorang pria yang sudah mampu mengimami keluarga saudara, mampu menjadi seorang imam bagi keluarga saudara. Yang kelima, Anda harus menjadi seorang pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Itu poin yang kelima. Dan poin yang keenam, Anda harus menjadi seorang pria yang sudah mengalami perubahan kepemimpinan. Kepemimpinan saudara sebagai seorang pria diubahkan oleh kebenaran. Saudaraku, pengalaman membuktikan bahwa tanpa perubahan pada kepemimpinan, maka tidak ada perubahan pada orang-orang yang dipimpin. Dan perubahan itu harus selalu datang dari atas dengan rela, dari kita sebagai pria di keluarga kita, pemimpin, imam di keluarga kita. Jika tidak, akan ada revolusi dengan paksa dari bawah. Bisa jadi itu pemberontakan dari anak, bisa juga pemberontakan dari istri. Karena itu saudaraku, hal-hal yang kita perlukan supaya terjadi perubahan kepemimpinan yang permanen, yang pertama adalah perubahan pikiran. Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tanpa perubahan pikiran, maka tindakan tidak akan pernah berubah. Karena tindakan selalu lahir dari buah pikiran. Karena itu hal yang pertama, agar kepemimpinan kita sebagai pria diubahkan, yang pertama, Anda harus mengalami pembaharuan pikiran. Yang kedua, Anda harus memiliki komunitas yang mendukung saudara untuk bertumbuh. Karena itu saya katakan kemarin, bentuklah komunitas. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memotivasi Anda untuk maju, yang bisa membawa Anda naik ke level yang lebih tinggi. Bersahabatlah dengan pria-pria yang berkomitmen, berketetapan hati untuk menjadi pria yang berdampak berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan orang-orang di sekitarnya. Kalau Anda mau jadi Raja Wali, bersahabatlah dengan Raja Wali. Jangan bersahabat dengan burung unta. Karena Anda tidak pernah bisa terbang tinggi bagai Raja Wali kalau Anda bersahabat dengan burung unta. Karena itu bersahabatlah dengan para pria yang memiliki komitmen yang sama dengan Anda, ketetapan hati yang sama untuk menjadi pria yang berdampak. Bila perlu, bentuk sebuah komunitas di gerejamu, mungkin 2-3 orang, dan jika Anda setia di situ, akan Tuhan berkati bertambah, dan akhirnya akan mempengaruhi lebih banyak pria-pria yang lain untuk masuk dalam komunitas itu. Maka keluarga saudara diberkati dan gereja saudara diberkati oleh Tuhan.
Yang ketiga, agar saudara kita mengalami perubahan kepemimpinan yang permanen, yang ketiga adalah ada perjuangan dalam praktek. Anda harus berjuang untuk praktek. Dan dalam praktek ini dibutuhkan minimal 40 hari. Anda harus melakukannya dengan rutin. Anda harus berjuang untuk itu. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, kita akan memakan buahnya kalau kita tidak menjadi lemah. Berarti harus berjuang sampai tuntas minimal 40 hari. Karena itu saudaraku, para pria yang diberkati Tuhan, perubahan permanen tidak akan pernah terjadi tanpa perjuangan yang konsisten, tanpa komitmen dan tanpa ketetapan hati minimal 40 hari. Saudaraku, penyelidikan membuktikan bahwa kebiasaan baru hanya dapat bersifat menetap kalau dibentuk secara konsisten minimal 40 hari. Karena itu, mulai kebiasaan baru Anda menjadi pria yang berdampak dari langkah pertama sampai Anda tuntas 40 hari. Ketika sudah melakukannya dengan konsisten selama 40 hari, saya percaya kebiasaan baru itu akan menjadi sifat dan karakter Anda, dan itu akan menjadi perubahan yang permanen. Sebab itu harus tetap mengikuti pembinaan, juga dengan konsisten, dan itu bisa Anda dapatkan di gereja saudara, mungkin dari gembala saudara, sebagai follow up dari khotbah yang saya sampaikan ini. Tadi saya katakan sudah ada komunitas. Ketika saudara sudah bentuk komunitas tersebut, apa salahnya panggil gembalamu atau pendetamu sebagai pembina di situ yang bisa melakukan follow up untuk Anda menjadi pria yang berdampak berkat, menjadi pria yang kuat, pria yang maksimal, dan menjadi imam bagi keluarga. Kita hanya dapat berbuah kalau kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, kita hanya dapat mengalami perubahan permanen hanya apabila kita konsisten belajar, berjuang, mempraktekkan apa yang sudah kita dengar dari khotbah yang saya sampaikan sampai hari ini, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berjuang. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Anda harus berjuang. Saya juga berjuang untuk menjadi berkat. Itu poin yang ketiga. Ada perjuangan dalam praktek minimal 40 hari. Saya harap Anda mau berjuang bersama saya. Poin yang keempat, agar kita mengalami perubahan kepemimpinan yang permanen, yang menetap. Poin yang keempat adalah ada praktek mengajarkan kembali kepada orang lain. Selain Anda berjuang mempraktekannya, Anda juga harus berjuang mengajarkannya kepada orang lain, kepada pria-pria yang lain, mungkin kepada rekan kerja Anda, kepada sahabat Anda, mungkin kepada sesama anggota jemaat. Anda harus ajarkan apa yang sudah Anda dengar, apa yang sudah Anda terima, apa yang Anda ketahui, apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sedang Anda praktekkan, itu Anda beritahukan, Anda ajarkan kepada orang lain. Kenapa? Kita akan mudah lupa kalau kita hanya mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, kita akan mudah lupa kalau kita hanya mendengar firman Tuhan. Kita akan mudah mengingatnya dan memahaminya dengan lebih sempurna
kalau kita mempraktekkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Itu sebabnya selain perubahan pikiran, komunitas yang mendukung, yang ketiga perjuangan untuk praktek, yang keempat Anda harus mengajarkannya kepada orang lain. Saudaraku, jangan menjadi pria egois. Apa yang Anda terima dengan cuma-cuma, berilah juga dengan cuma-cuma. Jika Anda sudah diubahkan, beritahukan kepada yang lain supaya mereka juga diubahkan. Jika Anda sudah dipulihkan, beritahukan juga pada orang lain supaya mereka juga dipulihkan. Ketika Anda sudah diberkati, beritahukan, ajarkan kepada orang lain supaya mereka juga diberkati. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah mengingatnya, memahaminya dengan lebih sempurna bila Anda mempraktekkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kepada siapa? Saya katakan tadi kepada rekan kerja, tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, selain itu kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada pria-pria lain, rekan kerja, sahabat, saudara dalam satu gereja dan lain sebagainya. Setelah mendengar khotbah ini, apakah Anda rela untuk berubah? Apakah Anda mau untuk berubah? Saudaraku, adalah baik memiliki keinginan untuk berubah. Adalah baik membicarakan perubahan. Adalah baik ketika Anda berjanji untuk berubah. Adalah baik kalau Anda merencanakan perubahan. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, itu bukan perubahan. Keinginan untuk berubah, membicarakan perubahan, menjanjikan perubahan, merencanakan perubahan, itu bukan perubahan. Saudaraku, apa itu perubahan? Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadinya suatu perubahan. Ketika Anda ingin berubah, Anda membicarakan perubahan, Anda menjanjikan perubahan, Anda merencanakan perubahan, itu bukan perubahan. Tetapi yang disebut dengan perubahan adalah ketika Anda berubah. Karena itu, izinkan Roh Kudus, izinkan kebenaran mengubah hidup saudara, kepemimpinan saudara, sehingga ketika engkau sebagai pemimpin sudah berubah, maka orang-orang yang kau pimpin pun akan berubah. Karena itu, saya mengajak semua pria, Anda harus berubah. Tetapkan hatimu, katakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku harus berubah. Jangan tunggu besok untuk berubah, tetapi mulai saat ini. Ketika kau mendengarkan khotbah ini, tetapkan hatimu dan mulai perubahan itu. Jika selama ini kau mungkin tidak pernah berdoa, mulai malam ini berdoa bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa pembaharuan pikiran, kebenaran yang membaharui. Yang kedua, miliki komunitas yang mendukung Anda untuk bertumbuh. Yang ketiga, Anda harus berjuang minimal 40 hari, praktek setiap hari. Dan yang keempat, ajarkan kepada orang lain. Dengan cara itu, kepemimpinan saudara sebagai seorang pria akan diubah. Dan kepemimpinan saudara akan menjadi kepemimpinan yang berdampak. Anda berubah, orang-orang yang Anda pimpin pun akan berubah. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita akan bertemu dalam poin yang ketujuh, untuk menjadi pria yang berdampak berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pria yang mendengarkan khotbah ini, dijamah, diubah oleh Tuhan. Hamba berdoa, biarlah pikiran mereka mengalami pembaharuan dari Roh Kudus. Biarlah mereka dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membuat mereka lebih hebat, naik ke level berikutnya, naik ke level yang lebih tinggi, komunitas yang mendukung mereka untuk bertumbuh. Hamba juga berdoa, mampukan mereka untuk berjuang, mempraktekkan, menerapkan apa yang mereka sudah dengar, dan beri mereka roh keberanian untuk mengajarkannya kepada keluarga dan kepada pria-pria yang lain. Ubahlah mereka, Tuhan, sehingga mereka menjadi pria
yang berdampak berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ketika Anda melakukannya, saudara sudah turut membantu pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.